Nah, jadi untuk semester yang kedua ini kita mulai dari tema yang keenam, yaitu tema ekonomi, sampai kesehatan, kesenian, transportasi, dan kemudian nanti yang terakhir adalah tema ke-10, yaitu tema sosial. Nah, ini untuk penilaian ya. Jadi kemarin semester 1 juga sudah saya beritahu. Mungkin teman-teman yang teman-teman yang baru masuk di akhir semester 1 kemarin belum tahu. Jadi untuk penilaiannya saya nilai tugasnya 35%, kemudian ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 35%. Ini juga sifatnya sementara, jadi mungkin kita lihat nanti di akhir ya. Semisal nilai tugasnya lebih bagus, saya akan naikkan persentase nilai tugasnya. Misalnya nilai ujian akhir semesternya lebih bagus, ya nanti saya akan naikkan persentase buat ujian akhir semesternya. Nah, ini untuk penilaian. Nah, ini untuk silabus, apa saja yang kita akan pelajari setiap minggunya. Ini untuk silabus semester 1 kemarin ya, sudah kita lewati. Kemudian untuk yang semester 2, nah ini jadi hari ini 14 September 2016 kita akan belajar tema 6. Kemudian minggu depan kita akan belajar tema 6 juga, tetapi dengan subbab yang berbeda, dan saya akan mulai berikan tugas yang pertama nanti minggu depan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Di sini saya menulis ada 6 tugas ya, tapi mungkin nanti ke depannya tidak harus 6 tugas, bisa jadi hanya cuma 3 atau 4 tugas. Jadi ini sebenarnya cuma formalitas, jadi nanti untuk realisasinya menyesuaikan. Di sini juga ada tulisan membahas tugas 1, 2, dan 3. Ini belum tentu akan saya bahas ya, karena bisa jadi nanti ketika saya sudah bahas tugas ternyata ada siswa-siswa baru yang masuk, kemudian saya harus memberi soal-soal yang baru lagi. Jadi mungkin kita tunggu sampai akhir dulu ya, sampai siswa baru ada tambahan dari siswa baru dulu, baru kita bisa bahas tugas-tugasnya. Oke, jadi ini mengenai silabus untuk semester 2. Nah, untuk bab 6 mengenai ekonomi, kita seperti biasa kita punya 4 subbab untuk masing-masing bab. Yang pertama, subbab yang pertama adalah tentang mendengarkan dan menyimpulkan isi informasi. Kemudian subbab yang kedua yaitu mengenai bagaimana caranya kita memberikan dukungan, yaitu memberikan persetujuan atau dukungan pendapat terhadap sebuah isi artikel. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kita akan belajar nanti mengenai bagaimana cara menulis paragraf argumentatif. Semester kemarin kita sudah belajar tentang paragraf naratif, kemudian deskriptif juga. Nah, untuk semester yang ini kita akan mulai belajar apa itu paragraf argumentatif, ciri-cirinya seperti apa, dan bagaimana cara menulisnya. Yang kita akan pelajari untuk minggu depan. Kemudian yang terakhir, subbab yang terakhir yaitu adalah bagaimana cara membaca dan mengidentifikasi sastra Melayu klasik. Nah, jadi ini adalah 4 subbab dari bab 6 ekonomi. Oke, jadi kita mulai langsung saja subbab yang pertama. Subbab yang pertama yaitu mengenai mendengarkan dan menyimpulkan isi informasi. Nah, di semester-semester yang lalu, teman-teman pasti sudah mengerti ya apa yang dimaksud dengan kegiatan mendengarkan. Nah, mendengarkan ini adalah merupakan salah satu kegiatan berbahasa aktif yang tidak saja hanya melibatkan indera pendengar kita, tetapi juga melibatkan syaraf-syaraf di dalam otak kita yang mana tujuan dari syaraf-syaraf otak tersebut fungsinya adalah untuk mengolah informasi yang dikirim oleh indera pendengar kita, yaitu telinga kita, untuk diidentifikasi, dan kemudian selanjutnya informasi tersebut akan dimasukkan ke dalam memori di otak manusia.
Nah, ini merupakan pengertian ya dari kegiatan mendengarkan. Kemudian kemudian oh ya, yang baru masuk silahkan langsung bergabung aja, nggak apa-apa kalau telat. Kemudian selanjutnya, apa saja sih persiapan-persiapan yang harus kita lakukan dalam mendengarkan sebuah informasi? Nah, oke, sebelum kita menuju ke persiapan-persiapan untuk mendengarkan sebuah informasi, perlu diketahui bahwa salah satu indikator tercapainya kegiatan mendengarkan yang baik itu adalah salah satu indikatornya adalah di mana apabila pendengar mampu untuk yang pertama yaitu menyebutkan atau menceritakan kembali isi informasi yang didengarkan oleh pendengar. Nah, yang didengarkan oleh kita sendiri. Kemudian yang kedua yaitu pendengar mampu menjawab pertanyaan seputar masalah isi informasi. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan. Jadi kegiatan mendengar, salah satu beberapa indikator tercapainya kegiatan mendengar selain pendengar mampu menyebutkan atau menceritakan kembali informasi dan pendengar mampu menjawab pertanyaan seputar isi informasi tersebut, pendengar juga harus mampu menyimpulkan isi teks yang didengarkan maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang menyangkut isi informasi yang didengarkan. Nah, ini jadi merupakan salah satu indikator tercapainya kegiatan mendengar. Nah, kira-kira persiapan apa saja yang perlu kita lakukan saat kita ingin melakukan saat kita ingin menyimpulkan isi informasi dengan cara mendengarkan dengan seksama isi informasi tersebut. Yang pertama, persiapan-persiapan tersebut berupa yang pertama yaitu adalah upayakan berada dalam kondisi atau emosi perasaan yang stabil ya. Jangan sampai kondisi emosi atau perasaan kita tidak stabil, jadi kita tidak konsentrasi saat mendengarkan informasi yang disampaikan oleh narasumber. Kemudian yang kedua yaitu adalah kita harus bisa berkonsentrasi pada informasi yang sedang didengarkan ya. Kemudian yang ketiga, kondisikan dalam suasana yang tenang ya. Jadi kalau bisa ketika kita ingin mendengarkan informasi dari narasumber ya, jangan sampai ada suara yang mengganggu ataupun keributan di sekitar kita, supaya kita bisa mampu berkonsentrasi penuh pada informasi yang disampaikan oleh narasumber. Kemudian yang keempat yaitu hilangkan atau abaikan suara-suara yang mengganggu ya. Kemudian yang terakhir yaitu tentunya untuk mampu mendengarkan dengan fokus isi informasi dari narasumber, kita harus menyiapkan atau menyediakan alat-alat bantu untuk mengingat. Nah, contohnya seperti alat perekam ya, atau misalnya alat-alat tulis untuk menulis seperti buku, pulpen dan lain sebagainya. Nah, jadi tujuannya kita menyiapkan alat-alat bantu untuk mengingat ini adalah agar tidak terdapat informasi yang tertinggal ataupun yang kurang. Nah, ini jadi tadi sudah dijelaskan pengertian mengenai mendengarkan, kemudian indikator-indikator kegiatan mendengarkan itu adalah berhasil seperti apa, dan yang ini adalah persiapan-persiapan jika kita ingin melakukan kegiatan mendengarkan sebuah informasi ya.
Tadi sudah, sebentar. Tadi merupakan sudah dijelaskan mengenai pengertian mendengarkan ya. Jadi ada yang kurang sebenarnya di slide ini, saya lupa menaruh pengertian menyimpulkan. Nah, yang tadi mendengarkan ya sudah ada di slide sebelumnya. Kemudian kita sekarang ingin tahu apa sih yang disebut dengan menyimpulkan, kegiatan menyimpulkan. Nah, kegiatan menyimpulkan itu sendiri adalah salah satu kegiatan mengikhtiarkan isi informasi, baik informasi tertulis maupun informasi yang diungkapkan secara lisan. Secara lisan. Nah, jadi ini ya yang disebut dengan menyimpulkan, yaitu kegiatan untuk mengikhtiarkan isi informasi, baik informasi yang tertulis maupun informasi yang kita dengarkan secara lisan ya. Nah, biasanya kegiatan menyimpulkan ini kita lakukan di akhir kegiatan berbahasa. Jadi tentunya biasanya, jadi kalau misalnya kita mendengarkan sebuah informasi dari narasumber, ya tahapan pertama jelas kita kan mendengarkan dulu dengan seksama. Kemudian yang kedua kita mencatat ataupun menemukan poin-poin penting maupun gagasan-gagasan utama dari informasi yang kita dengarkan. Dan kegiatan yang paling terakhir ya biasanya itu adalah kegiatan menyimpulkan ya. Nah, jadi kegiatan menyimpulkan biasanya ini kita lakukan pada setiap akhir kegiatan berbahasa. Nah, biasanya dalam proses menyimpulkan informasi, proses menyimpulkan bacaan-bacaan yang kita baca maupun yang kita dengar, setiap orang biasanya memiliki cara dan juga teknik-teknik yang berbeda ya. Namun yang jelas di dalam kegiatan menyimpulkan ini selalu diawali dengan kegiatan mendengarkan terlebih dahulu, atau misalnya memang kalau misalnya informasinya tersebut adalah dalam bentuk informasi tertulis ya, bukan mendengarkan ya namanya, tapi kita membaca dulu informasi tersebut. Membaca maupun mendengarkan ya biasanya selalu diawali dengan kegiatan mendengarkan maupun membaca. Kemudian di akhir barulah kita melakukan kegiatan menyimpulkan informasi tersebut. Nah, jadi itu tadi mengenai, karena subbab kita membahas mengenai mendengarkan dan menyimpulkan informasi ya. Jadi teman-teman sudah paham ya kurang lebih apa yang dimaksud dengan mendengarkan, kemudian menyimpulkan itu seperti apa. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu kegiatan mendengarkan dan juga kegiatan menyimpulkan, kita juga perlu tahu apa yang disebut dengan informasi ya. Nah, informasi ini sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sebuah pesan ucapan kata dari orang lain ya, melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung yang memiliki makna dan juga manfaat ya.
Nah, yang dikumpulkan melalui beberapa serangkaian proses yang tidak terlalu panjang sehingga cepat disebarkan dari orang yang satu ke orang yang lain. Nah, jadi ini pengertian dari informasi, di mana informasi ini mengandung pesan-pesan yang bukan berarti pesan sembarangan, tetapi dia ini memiliki makna dan juga manfaat bagi orang banyak dan juga bagi yang mendengarkan informasi tersebut. Oh iya benar, jadi kegiatan mendengarkan atau menyimak informasi, kegiatannya kurang lebih sama ya, seperti wartawan ya. Kurang lebih sama seperti wartawan. Cuman bedanya kalau wartawan dia tidak hanya mendengarkan, tapi dia biasanya akan menganalisis lebih dalam, kemudian nanti akan mengadakan seperti tanya jawab juga dengan narasumbernya dan lain sebagainya. Ini tadi mendengarkan sudah, menyimpulkan sudah, informasi juga sudah. Nah, melalui apa saja biasanya kita menyampaikan informasi? Nah, tentunya informasi kita dapat sampaikan melalui berbagai macam media ya, apalagi di zaman teknologi yang sudah sangat maju, di zaman sekarang seperti ini, kita bisa lihat kita bisa mendengar maupun membaca informasi tidak hanya melalui media cetak ya, tetapi juga media elektronik ya. Kita bisa baca sekarang kalau kita mau baca koran atau mau mencari informasi penting, kalau memang males beli koran ya kita bisa buka aja web gitu ya, buka jawapos.com atau jakartapost.com dan sebagainya. Kita tinggal ketik alamat website tersebut, kemudian sudah muncul berita-berita atau informasi-informasi penting. Nah, dengan kemampuan mendengarkan informasi ya dari tuturan langsung maupun tidak langsung, nanti kalian akan terbiasa untuk mengambil manfaat dari informasi-informasi yang kalian dapatkan ya, baik dengan cara membaca informasi tersebut maupun mendengarkan secara langsung. Nah, mengenai informasi ya, sumber informasi itu tentunya ada dua macam ya. Yang pertama adalah tuturan langsung atau tuturan lisan, di mana tuturan langsung ini adalah tuturan berisi informasi yang didapatkan melalui hasil pendengaran. Contohnya adalah misalnya ketika kita mendengarkan informasi dari perbincangan-perbincangan ataupun diskusi-diskusi ataupun forum-forum dengan narasumber maupun dengan orang-orang penting dan ataupun orang-orang yang yang ahli di bidang tertentu dan sebagainya. Dengan demikian, jadi tuturan langsung itu adalah informasi yang kita peroleh dari narasumbernya secara langsung. Nah, bagaimana ciri-ciri tuturan langsung? Ciri-ciri dari tuturan atau informasi langsung antara lain, informasi tersebut hanya dapat kita dengarkan sekali saja ya. Jika kita ingin mendengarkannya berulang-ulang, tentunya kita butuh alat bantu seperti alat perekam, atau mungkin kalau ingin dibaca kembali kita bisa ditulis dengan menggunakan pensil maupun dengan menggunakan catatan. Nah, jadi ini merupakan jenis sumber informasi yang pertama, yaitu tuturan langsung ya, dimana ciri-cirinya itu kita hanya bisa dengarkan sekali saja ya, jadi kita langsung mendengarkan dari narasumbernya. Nah ini yaitu contoh-contoh dari tuturan langsung ya. Tadi sudah saya sebutkan, bisa berasal dari perbincangan-perbincangan maupun dari forum, kemudian bisa juga berasal dari pidato yang kita dengar ya, baik itu kemudian bisa juga berasal dari diskusi, wawancara, maupun dari ceramah. Kita lihat satu-satu. Nah, pidato, yang pertama pidato. Nah, pidato ini adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum ya, atau sebuah kegiatan berorasi untuk menyatakan pendapat.
atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Nah, pidato ini biasanya dibawakan oleh seseorang yang memberikan orasi-orasi dan pernyataan tentang suatu hal atau peristiwa yang penting dan patut diperbincangkan. Nah, sebagai contoh kecil aja, misalnya dulu zaman sekolah ya, zaman SD atau maupun zaman kita SMP dulu, pasti sering dengar pidato dari Bapak Kepala Sekolah, misalnya dalam rangka untuk memperingati 17 Agustus atau dalam rangka untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional dan sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu contoh pidato di mana Bapak Kepala Sekolah memperbincangkan sesuatu atau hal-hal peristiwa yang penting ya, tapi dalam lingkup sekolah ya, atau dalam lingkup pendidikan ya. Itu salah satu contoh dari pidato. Kemudian yang kedua yaitu diskusi. Yang kedua yaitu diskusi. Nah, apa yang dimaksud dengan diskusi? Diskusi itu sendiri adalah sebuah interaksi komunikasi di antara dua orang atau lebih, atau bisa jadi di antara dua kelompok atau lebih. Nah, biasanya diskusi ini merupakan komunikasi antara kelompok yang biasanya memperbincangkan ilmu atau pengetahuan dasar yang akhirnya nanti akan memberikan pemahaman yang baik dan benar di antara kedua orang maupun kedua kelompok tersebut. Nah, diskusi ini bisa berupa apa saja ya, tentang ilmu pengetahuan, tentang dunia politik, tentang dunia kesastra bahasaan dan lain sebagainya, yang mana nanti di dalam yang mana hal atau pengetahuan tersebut disebut dengan topik ya. Jadi sebuah diskusi biasanya pasti punya topik untuk didiskusikan ya, atau dijadikan gagasan pokok ya, atau poin-poin utama untuk dijadikan perbincangan. Kemudian yang ketiga ada wawancara. Nah, wawancara ini sendiri adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau kepada seorang narasumber maupun seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah. Nah, biasanya kalau wawancara ya kurang lebih tugasnya itu adalah tugas wartawan ya. Kemudian yang keempat, contoh dari informasi langsung yang keempat yaitu adalah ceramah. Nah, ceramah ini sendiri adalah pesan yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk sementara ada audiens atau penonton yang bertindak sebagai pendengar. Nah, kalau untuk ceramah-ceramah biasanya teman-teman sudah pasti sudah sering dengar ya, terutama kemarin saat selamat Idul Adha dulu buat teman-teman yang merayakan. Jadi untuk ceramah pasti teman-temannya waktu Idul Adha kemarin, waktu sholat di masjid, pasti dengar ceramah langsung ya dari pemuka agamanya. Nah, itu salah satu contoh informasi langsung yang teman-teman bisa dengarkan. Oke, jadi ini contoh tuturan langsung ya. Yang pertama tadi ada perbincangan, kemudian ada forum-forum, pidato, diskusi, ya, wawancara dan juga ceramah. Kemudian bagaimana caranya kita menyimak informasi tuturan langsung? Nah,
Tahap-tahap di dalam menyimak informasi yang dituturkan secara langsung oleh narasumber ada empat tahap utama. Yang pertama tentunya adalah tahap mendengarkan ya. Jadi kita harus mendengarkan dulu tuturan langsung tersebut. Di mana tahap mendengar ini adalah tahap menyimak segala sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara atau narasumber ya. Kemudian tentunya setelah kita melakukan tahap mendengar atau tahap menyimak, kita lanjutkan dengan tahap memahami ya, atau yang disebut dengan tahap understanding. Tahap ini yaitu tahap di mana kita memahami dengan baik ya isi pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara. Jadi setelah mendengar, kemudian kita memahami, setelah mendengar, kemudian kita memahami, dan kemudian kita lanjutkan ke tahap yang ketiga, yaitu tahap menginterpretasikan atau interpreting. Jadi di tahap ini kita menafsirkan ya, menafsirkan isi pembicaraan maupun butir-butir ataupun pendapat-pendapat ya, pendapat atau opini yang disampaikan oleh pendengar, yang disampaikan oleh narasumber. Maupun pendapat tersirat dalam informasi yang disampaikan. Ya, jadi itu tahap yang ketiga, yaitu tahap menginterpretasikan. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap untuk mengevaluasi atau evaluating, di mana dalam tahap ini kita sebagai pendengar melakukan kegiatan evaluasi pendapat atau opini yang disampaikan pembicara. Kemudian caranya mengevaluasi yaitu kita lihat bagaimana keunggulan, kemudian kelemahan dari teori atau pendapat yang dikemukakan oleh narasumber, kemudian kebaikan dan kekurangan pembicara tersebut. Kemudian apakah kita menerima atau menolak gagasan yang disampaikan, dan lain sebagainya ya. Jadi ketika nanti kita ada salah satu pendapat atau gagasan yang disampaikan oleh
narasumber tersebut. Pada saat kita mendengarkan dia menyampaikan informasi, kita bisa melakukan sanggahan, ya tentunya dengan cara yang sopan dan santun. Jadi setelah misalnya kita menolak atau tidak setuju, kita bisa menanggapi. Kemudian misalnya tidak jelas, jika ada tutur kata dari pembicara yang tidak jelas, ya kita bisa bertanya langsung, ya. Bertanya langsung. Oke, jadi ini tahap-tahap utama saat kita ingin menyimak informasi secara langsung. Ya, tentunya yang pertama adalah mendengar. Kemudian setelah mendengar, kita memahami dengan baik isi pembicaraan yang disampaikan oleh narasumber. Kemudian selanjutnya adalah menginterpretasikan, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi, ya. Jadi evaluasi di sini sangat penting karena di sini kita bisa tahu keunggulan dan kelemahan dari teori ataupun pendapat yang dikemukakan oleh pendengar itu apa-apa saja. Kemudian kebaikan dan kekurangannya apa? Apakah ada salah satu gagasan yang bertentangan dengan kita sebagai pendengar? Jika memang memang bertentangan dengan apa yang menjadi pendapat kita bisa menanggapi tentunya dengan kalimat yang baik, yang sopan dan juga santun. Juga jika misalnya ada informasi-informasi yang kurang jelas atau tidak jelas yang disampaikan oleh narasumbernya, ya kita bisa bertanya langsung. Nah, jadi evaluasi itu sangat penting karena dari sini kita bisa menemukan poin-poin utama dari informasi yang kita dengarkan. Nah, ketika kita sudah melalui tahap evaluasi ini, tentunya pasti dengan sangat mudah kita bisa menyimpulkan isi informasi yang disampaikan oleh narasumber tersebut. Nah, ini jadi tahap dalam menyimak informasi secara langsung, ya. Nah, setelah kita mendengar, menyimak, kemudian mengevaluasi informasi tuturan langsung tersebut, saatnya kita melakukan langkah selanjutnya, yaitu menyimpulkan isi informasi dari tuturan langsung tersebut. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama tentunya adalah mencatat pokok-pokok isi informasi, di mana maksudnya adalah kita menggunakan perekam, ya, untuk merekam isi informasi yang disampaikan oleh narasumber. Nah, untuk mengetahui pokok-pokok isi informasi yang kita dengar, kita tidak dapat hanya mengetahuinya berdasarkan pendengaran kita yang, ya, kalau misalnya kita mendengarkannya setengah-setengah, ya. Nah, biasanya dari informasi yang kita dengar, kita dapat menentukan pokok-pokok informasi atau gagasan utama berdasarkan yang paling mudah ditangkap dan juga paling diingat jika kita mampu mendengarkan keseluruhan informasi. Nah, jadi jika kita ingin menyimpulkan isi informasi, tentunya kita harus mendengarkan isi informasi tersebut secara keseluruhan terlebih dahulu, ya. Sebaiknya jangan sampai mendengarkan informasi tersebut setengah-setengah. Nah, dalam mencatat pokok-pokok atau gagasan pokok-pokok isi informasi biasanya adalah yang kita catat, ya, misalnya kita tidak membawa alat perekam, yang kita catat itu adalah kata-kata yang paling mudah kita tangkap maupun kata-kata yang paling mudah diingat. Jadi saat kita mendengarkan informasi kemudian tidak membawa alat perekam, kita hanya membawa catatan dan buku catatan dan juga pensil untuk menulis, bukan berarti semua apa yang disampaikan oleh narasumber itu kita tulis secara lengkap. Ya, jadi untuk mempermudah supaya tidak ketinggalan informasi selanjutnya yang disampaikan, kita bisa cukup mencatat pokok-pokok isi informasinya saja. Nah, setelah kita mencatat
pokok-pokok isi informasi. Yang kedua yaitu adalah salah satu kunci untuk menentukan pokok-pokok informasi itu kita bisa menggunakan rumus 5W plus 1H ya. Teman-teman sudah tahu ini, yaitu what, apa, bagaimana, kapan, di mana, what, where, when, kenapa, siapa, dan bagaimana. Nah, itu rumus 5W 1H-nya. Kemudian yang terakhir yaitu menyimpulkan isi informasi. Caranya yaitu dengan setelah kita mencatat pokok-pokok isi informasinya, kita simpulkan isi informasi tersebut secara urut dan kita rangkai menjadi kalimat-kalimat dengan menggunakan kata-kata kita sendiri. Ya, itu adalah tahap terakhir jika kita ingin melakukan kegiatan menyimpulkan isi informasi dari tuturan langsung. Ya, jadi jika kita ingin menyimpulkan isi informasi dari tuturan langsung, tahap pertama yaitu kita catat dulu nih pokok-pokok isi informasinya apa saja, yang penting-penting aja kita catat. Atau kalau misalnya punya alat perekam, boleh kita rekam aja. Boleh direkam, kemudian kita dengarkan kembali, kemudian kita catat saja. Lebih mudahnya sih sebenarnya kita catat saja poin-poin pentingnya di buku tulis ya. Kemudian yang kedua, untuk mempermudah kita bisa menggunakan rumus 5W plus 1H. Dari informasi yang kita dengar, kita nanti bisa melakukan pertanyaan, apa sih informasi ini, di mana terjadinya, kapan terjadinya, mengapa hal ini terjadi, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana runtutan atau proses terjadinya peristiwa ini. Misalnya seperti itu ya, jika kita ingin mencatat poin-poin penting dengan menggunakan rumus 5W plus 1H. Kemudian yang terakhir barulah kita menyimpulkan informasi dengan menggunakan rumus 5W plus 1H yang sudah kita lakukan tadi. Kemudian kita rangkai kembali dengan menggunakan kata-kata kita sendiri. Nah, jadi itu ada 3 tahapan penting ya saat menyimpulkan isi informasi. Kemudian itu tadi adalah informasi tuturan langsung. Nah, ini jenis informasi yang kedua yaitu adalah informasi atau tuturan yang tidak langsung. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan informasi tidak langsung? Nah, informasi tidak langsung ini adalah informasi yang didapatkan melalui alat ucap dan atau indera pendengaran. Nah, contohnya adalah dari rekaman ya, rekaman saat kita mendengarkan tuturan-tuturan pidato, ceramah, diskusi, dan lain sebagainya. Kemudian saat kita membaca informasi dari media cetak ya seperti koran maupun media-media elektronik. Nah, itu merupakan pengertian dari tuturan tidak langsung. Nah, jadi kegiatan menyimak ataupun menangkap atau mendengar informasi melalui tuturan tidak langsung ini pada prinsipnya sama saja dengan menangkap informasi atau mendengarkan informasi secara langsung. Yang membedakan itu hanyalah sumber informasinya ya. Sebenarnya antara informasi yang langsung kita dengarkan dengan informasi yang tidak langsung sebenarnya sama saja.
Yang membedakan itu hanya adalah sumbernya ya, sumbernya dari mana. Kalau langsung, kita dengar langsung, kita lihat pembicaranya langsung, kita dengar dengan indera pendengaran kita secara langsung saat itu juga. Sedangkan tidak langsung, kita bisa dengarkan lewat alat perekam ya. Kemudian jika memang itu berupa bacaan ya kita membaca informasi tersebut melalui media cetak maupun media elektronik. Nah, itu merupakan informasi yang dituturkan secara tidak langsung. Nah, sumber informasi secara langsung adalah seseorang yang diistilahkan sebagai informan ya atau narasumber. Sedangkan ya untuk sumber informasi kegiatan tuturan yang tidak langsung, nah ini umumnya diperoleh melalui misalnya nih media elektronik yaitu televisi ya, radio, VCD, internet ya, internet misalnya kita lihat di YouTube, kemudian kita buka-buka media elektronik dan lain sebagainya. Jadi itu yang membedakan antara informasi yang secara langsung ya kita dengarkan dan juga informasi yang tidak langsung ya yang tidak langsung kita lihat atau kita dengarkan. Nah, jadi itu tadi ya mengenai mendengarkan dan juga menyimpulkan isi informasi. Jadi saat menyimpulkan ya, saya tekankan lagi kita bisa menggunakan rumus 5W plus 1H ya. Jadi kita dengarkan dulu dengan teliti isi informasi yang disampaikan secara langsung ya maupun yang tidak langsung, kemudian kita interpretasi atau tafsirkan pokok informasi yang disampaikan, kemudian barulah kita menulis kembali pokok-pokok informasi tersebut dengan kalimat kita sendiri secara ringkas sehingga mudah untuk dipahami ya, mudah dipahami oleh kita sendiri maupun oleh orang lain yang nanti akan kita bagikan informasinya kembali. Oke, baik, jadi di sini bisa kita lihat ada salah satu contoh informasi yang bisa, karena ini berupa bacaan, berarti informasi ini termasuk jenis informasi tidak langsung ya sebenarnya. Cuman kita pura-pura aja informasi ini adalah informasi langsung. Jadi saya seperti informan ataupun narasumber akan berbicara mengenai Jakarta operasikan waterway. Nah, jadi saya bacakan dulu informasinya. Impian warga ibu kota untuk mendapatkan layanan transportasi air menjadi kenyataan. Ini setelah 2 kapal penumpang atau waterway secara resmi melayani masyarakat dari Dermaga Halimun hingga Dermaga Dukuh Atas sepanjang 1,7 km kemarin. Angkutan air tersebut dapat dijadikan alternatif transportasi umum di Jakarta. Transportasi umum di Jakarta. Hanya saja untuk jangka waktu hingga 2 tahun mendatang masih difokuskan untuk keperluan pariwisata. Peresmian ini sekaligus menjawab keraguan masyarakat atas keseriusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta membenahi wilayah sungai dan dijadikan sebagai salah satu alternatif angkutan umum. Pembangunan waterway merupakan bagian dari skenario besar penataan sistem transportasi di wilayah Jakarta yang dikenal dengan pola transportasi makro atau PTM. Penataan transportasi ini meliputi pembangunan bus rapid transportation atau busway, kemudian ada light rapid transit, mass rapid transportation atau monorail, serta armada waterway atau angkutan sungai.
Nah, jadi itu tadi informasi yang sudah teman-teman dengarkan. Nah, kira-kira apa saja sih pokok-pokok penting atau informasi-informasi penting yang bisa teman-teman dapatkan dari informasi yang teman-teman sudah dengarkan tadi ya. Tentunya kita bisa menjawabnya dengan cara menggunakan rumus 5W plus 1H ya. Oh my god. Dengan cara rumus 5W plus 1H. Nah, ini ya, jadi yang pertama, kita bisa membuat pertanyaan seperti apa isi informasi tersebut. Itu W yang pertama adalah apa ya, atau what. Kemudian W yang kedua adalah di mana tempat terjadinya informasi tersebut. Where. Di mana. Kemudian yang ketiga, kapan informasi tersebut terjadi, itu when. Nah, ini baru 3W, 2W dan 1H-nya di slide yang selanjutnya. Apa isi informasi tersebut, di mana tempat terjadinya, kapan informasi tersebut terjadi, bisa dijawab dengan paragraf yang dari sini ya, yaitu 2 kapal penumpang atau waterways secara resmi melayani masyarakat dari dermaga Halimun hingga dermaga Dukuh. Di mana tempat terjadinya informasi tersebut? Apa isi informasi tersebut? 2 kapal penumpang secara resmi melayani masyarakat. Di mana dari dermaga Halimun hingga dermaga Dukuh atas sepanjang 1,7 km. Kapan? Kemarin ya. Nah, itu informasi-informasi yang disampaikan dalam paragraf ini bisa menjawab ketiga rumus W di atas. Kemudian selanjutnya ini ada bagaimana, yaitu how. Kemudian ada siapa, who. Bisa dijawab dengan paragraf berikut ini, yaitu angkutan air tersebut dapat dijadikan alternatif transportasi umum di Jakarta ya. Hanya saja untuk jangka waktu hingga 2 tahun mendatang masih difokuskan untuk keperluan pariwisata. Ini menjawab pertanyaan yang how. Kemudian siapa yang berperan dalam informasi tersebut? Peresmian ini sekaligus menjawab keraguan masyarakat atas keseriusan Pemprov DKI Jakarta membenahi wilayah sungai dan dijadikan sebagai salah satu alternatif angkutan umum. Nah, yang berperan sendiri adalah Pemprov DKI Jakarta ya. Yang bagian ini bisa menjawab pertanyaan who atau siapa. Kemudian yang terakhir, W yang terakhir adalah why atau mengapa. Mengapa peristiwa dalam informasi tersebut terjadi? Nah, bisa kita jawab dengan menggunakan paragraf berikut ini. Pembangunan waterway merupakan bagian dari skenario besar penataan sistem transportasi di wilayahnya yang dikenal dengan pola transportasi makro. Nah, jadi kenapa ada pembangunan waterway? Ini disebabkan karena ini merupakan salah satu skenario besar yang memang sudah direncanakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, ini jadi salah satu contoh tuturan secara tidak langsung sebenarnya. Kemudian jika kita ingin menyimpulkan isi informasinya, kita bisa mulai dengan mencatat poin-poin penting, kemudian dibantu dengan menulis rumus 5W plus 1H-nya. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada UTS, terus ada sebuah artikel maupun sebuah informasi ya, jika ditanya rumus 5W plus 1H, Y-nya apa, how-nya bagaimana, how-nya apa, who-nya siapa,
ya teman-teman sudah bisa menjawab ya. Jadi seperti itu. Oke, sampai di sini dulu untuk subbab A, yaitu mengenai mendengarkan dan juga menyimpulkan isi informasi. Kita ada yang ditanyakan dulu mungkin ya. Jika kalau ada yang bertanya langsung aja ya, di chat FB bisa, di sini juga bisa. Kita sekarang lanjutkan dengan subbab yang kedua, yaitu tentang memberikan dukungan isi artikel. Memberikan dukungan isi artikel. Nah, apa yang dimaksud dengan artikel? Artikel itu sendiri merupakan salah satu pola pemberitaan ya yang berbentuk esai. Nah, biasanya sebuah tanggapan akan selalu muncul dalam setiap kesempatan saat kita sedang memperhatikan maupun sedang mengamati sesuatu. Nah, entah tanggapan itu berupa sebuah persetujuan atau berupa dukungan, bisa juga berupa sebuah penolakan yang berarti sebuah kritik. Nah, sedangkan yang di sini akan kita bahas adalah bagaimana memberikan dukungan ya atau persetujuan terhadap isi artikel. Nah, artikel tadi adalah salah satu pola pemberitaan yang bentuknya adalah berupa esai. Nah, biasanya ada banyak tema yang biasa diangkat di dalam sebuah artikel. Artikel ini biasanya tidak hanya memuat satu peristiwa saja ya. Oh my god. Jadi ada banyak tema yang bisa diangkat dalam sebuah artikel. Tidak hanya sebuah artikel ini biasanya tema-tema yang diangkat tidak hanya mengenai sebuah peristiwa atau kejadian-kejadian yang up to date ya atau yang sedang happening saat ini, namun bisa juga sebuah artikel itu mengungkapkan atau mengupas peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, yaitu yang terjadi di masa lalu. Nah, biasanya artikel ini orang yang membuat artikel ini biasanya kata-katanya itu mengandung analisis tajam ya atas rangkaian peristiwa yang terjadi saat ia memilih topik atau memilih isi pembicaraan artikelnya. Jadi artikel itu merupakan salah satu isi informasi atau pemberitaan yang bentuknya esai, di mana temanya bisa bermacam-macam, mulai dari tema yang up to date maupun tema yang tidak up to date ya. Dan biasanya ya sang penulis artikel akan melakukan analisis secara tajam atas rangkaian peristiwa ya yang terjadi di dalam informasi artikelnya tersebut. Nah, oleh karena itulah ya, karena seorang penulis artikel itu biasanya melakukan analisis yang tajam, kemudian analisis yang mendalam. Nah, kenapalah sebuah artikel itu biasanya memiliki teks yang cukup panjang ya, karena analisisnya itu dilakukan secara tajam, rinci, dan terurut. Nah, seperti yang biasa kita lihat dari media-media cetak maupun media-media elektronik ya, di kolom-kolom media cetak, biasanya sebuah artikel ini tidak dimuat di bagian depan ya dari media cetak, melainkan di bagian dalam
di bagian dalam atau di bagian kolom atau di bagian kolom media-media cetak yang biasanya kita baca. Jadi itu adalah pengertian dari artikel. Kemudian yang sekarang kita membahas, tadi kita sudah mengetahui apa itu artikel ya. Jadi artikel itu sebuah analisis seorang informan secara tajam dan terperinci yang berbentuk esai, didukung dengan bukti-bukti dan fakta-fakta tertentu. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan memberikan dukungan ya? Memberikan dukungan itu sendiri adalah salah satu kegiatan di mana kita mengungkapkan persetujuan kita atas apa yang kita lihat, kita dengar maupun kita baca ya dari artikel, dari sebuah informasi ya. Dalam hal ini adalah artikel. Nah, biasanya ya dukungan terhadap suatu artikel maupun informasi yang kita dengar diungkapkan dengan kalimat contohnya ya, saya sependapat, kemudian atau saya kira pendapat itu bisa digunakan bla bla bla, mengingat kondisi bla bla bla, atau bisa saya setuju mengenai hal tersebut, dan lain sebagainya ya. Nah, saat kita memberikan dukungan atau memberikan persetujuan terhadap informasi yang kita dengar, lihat maupun kita baca, selain kita menggunakan bahasa yang singkat, menggunakan bahasa yang jelas dan juga santun ya, kita juga harus menyertakan bukti-bukti dan argumentasi yang persuasif ya, sehingga kita mampu meyakinkan pendengar terhadap dukungan yang kita berikan dari informasi yang kita dengarkan. Ya, jadi saat memberikan dukungan, jangan lupa kita harus menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan santun sehingga lebih mudah dipahami orang lain. Kemudian, dan jangan lupa juga menyertakan bukti-bukti dan argumentasi yang persuasif ya. Jadi memberikan dukungan kita tidak boleh asal, harus ada dasar-dasarnya ya, harus kita sertakan bukti-bukti maupun fakta-fakta yang ada. Itu tadi jadi sudah saya jelaskan mengenai apa itu artikel mengenai apa itu artikel dan apa itu kegiatan memberikan dukungan. Nah, biasanya sebelum kita mulai memberikan dukungan terhadap isi artikel yang dimuat di media cetak, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama tentunya ya, kalau misalnya informasinya berupa kalau misalnya informasinya itu kita dengarkan langsung, ya langkah pertamanya tentu mendengarkan. Tapi kalau misalnya itu yang informasi yang dimuat di media cetak, tentunya langkah pertama adalah pembacaan dan pemahaman terhadap artikel tersebut. Kemudian langkah yang kedua adalah melakukan identifikasi terhadap fakta dan juga terhadap pendapat yang ada di dalam informasi di media cetak tersebut ya. Jadi kita baca dulu dengan seksama, kemudian kita pahami isi artikel tersebut, kemudian selanjutnya kita identifikasi fakta-fakta maupun pendapat-pendapat yang disampaikan di media cetak tersebut. Nah, jadi karena selamanya isi artikel itu adalah sebuah analisis ya. Jadi dia menganalisis sebuah topik atau sebuah kejadian yang up to date
bukan berarti semua itu isinya fakta. Bisa jadi isinya adalah pendapat dari penulis artikel tersebut. Jadi sangat-sangat perlu kita identifikasi terlebih dahulu yang mana adalah fakta dan yang mana adalah pendapat dari artikel tersebut. Nah, ini merupakan salah satu contoh ya. Terlalu panjang sih, tapi memang kurang lebih seperti ini ya, yang jelas, rinci, kemudian singkat dan santun. Contoh persetujuan atau dukungan terhadap artikel. Nah, seperti ini. Saya membaca salah satu artikel dalam koran Suara pada 28 Januari 2015 bahwa pemerintah akan tegas memberlakukan denda bagi pembuang sampah sembarangan. Di dalam artikel tersebut disebutkan bahwa peraturan tersebut sebenarnya sudah tertulis dalam peraturan pemerintah, namun pelaksanaannya belum optimal. Maka saat ini peraturan tersebut akan benar-benar ditegakkan. Nah, menanggapi hal tersebut, nah mulai dari sini pendengar mulai memberikan dukungannya. Menanggapi hal tersebut, saya sangat setuju. Nah, ini biasanya ada kata-kata saya sangat setuju ya, atau saya sependapat dengan keputusan tersebut. Sampah adalah masalah terbesar yang dihadapi negara ini. Banyak musibah yang disebabkan masyarakat membuang sampah sembarangan, seperti banjir di berbagai kota di Indonesia. Oleh sebab itu, semoga pemerintah dapat benar-benar menerapkan peraturan denda tersebut, sehingga masyarakat semakin sadar pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi ini ya salah satu contoh kalimat persetujuan atau dukungan terhadap artikel yang baik ya dan santun. Berbicara mengenai hal-hal yang terkandung di dalam sebuah artikel ada fakta ya, dan juga ada pendapat ya, ada fakta dan juga ada pendapat. Nah, apa itu fakta dan apa itu pendapat? Fakta itu sendiri bisa diartikan sebagai hal, keadaan, kondisi, atau sesuatu atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau yang terjadi. Sedangkan pendapat itu adalah lebih kepada pikiran ya, atau anggapan tentang segala sesuatu yang telah diamati atau yang sudah dipahami ya. Jadi itulah perbedaan antara fakta sama pendapat. Jadi fakta itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, sedangkan pendapat itu hanya berupa berupa pikiran atau anggapan terhadap sebuah peristiwa yang dilihat atau yang diamati. Nah, untuk fakta, ciri-ciri kalimat fakta ya, biasanya itu dapat dibuktikan kebenarannya ya. Kemudian yang kedua, fakta itu biasanya datanya akurat ya, jadi ada tanggal, kemudian ada tempat, ada waktu kejadian juga. Kemudian kalimat fakta itu memiliki narasumber yang dapat dipercaya. Sifatnya juga objektif ya, bukan subjektif, di mana maksudnya adalah apa adanya dan tidak dibuat-buat dan tidak memihak ke salah satu pihak. Kemudian dilengkapi juga dengan data berupa keterangan atau angka yang menggambarkan keadaan. Nah, fakta ini juga sudah dipastikan kebenarannya ya. Contohnya, matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Nah, itu adalah salah satu contoh fakta di mana sudah pasti kebenarannya. Kemudian selanjutnya, fakta itu dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, berapa dengan jawaban yang pasti. Kemudian selain itu, fakta itu juga menunjukkan peristiwa yang telah terjadi. Fakta itu juga peristiwa-peristiwa yang nyata ya, yaitu peristiwa yang real atau merupakan kenyataan. Kemudian fakta itu juga informasi dari kejadian yang sebenarnya ya, jadi bukan kejadian yang dibuat-buat atau kejadian yang merupakan anggapan dari orang yang melihat kejadian tersebut. Nah,
Kemudian ciri-ciri kalimat fakta berikutnya adalah kalimat fakta itu adalah kalimat yang mengedepankan fakta nyata dan hasil temuan. Nah, dan seringkali menggunakan kutipan dari berbagai sumber sebagai penguat argumen. Misalnya, berdasarkan tulisan Leonardo da Vinci bahwa lukisan ini begini 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 ya. Kemudian yang kedua mengutip kata dari Shakespeare begini begini begini. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Badan Statistik Indonesia, jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah sekian sekian sekian. Nah, itu jadi biasanya contoh kalimat fakta itu seperti itu ya, dia menggunakan kutipan dari berbagai sumber. Kemudian yang terakhir yaitu adalah kalimat fakta itu kejadiannya sudah terjadi dan pasti terjadi dan biasanya disertai dengan waktu kejadian. Contohnya, kebakaran yang terjadi di Tanah Abang Senin kemarin telah memakan 8 korban jiwa ya. Jadi sudah pasti terjadi kebakaran dan tempatnya adalah di Tanah Abang, waktunya adalah hari Senin kemarin dan jumlah korban jiwanya adalah 8 orang. Jadi disertai dengan waktu kejadian ya, di mana kejadiannya adalah hari Senin kemarin. Nah, itu merupakan ciri-ciri kalimat fakta. Nah, ini contoh-contohnya. Ini contoh-contohnya, contoh-contoh dari kalimat fakta. Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, ya, itu fakta. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Denpasar adalah ibu kota Bali, dan seterusnya. Indonesia adalah negara kepulauan, 1 jam terdiri dari 10 menit ya. Jadi ini merupakan sudah fakta ya, sudah tidak perlu disangkal lagi kebenarannya. Ini fakta. Kemudian selanjutnya ada opini ya. Opini atau pendapat. Nah, ciri-cirinya tentu saja berkebalikan dengan kalimat fakta, di mana sebuah opini ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian yang kedua, dia bersifat subjektif ya. Jadi dia dilengkapi uraian tentang pendapat, tentang saran, ramalan, kemudian sebab akibat terjadinya peristiwa dan lain sebagainya. Selain itu, opini juga tidak memiliki narasumber ya. Jadi dia itu berdasarkan pemikiran sendiri. Kemudian tidak ada data yang akurat juga. Kemudian kalau opini itu isinya adalah tanggapan terhadap peristiwa yang terjadi. Kemudian selanjutnya yaitu menunjukkan peristiwa yang belum atau akan terjadi pada masa yang akan datang ya, atau baru berupa rencana. Kemudian kalimat opini ini belum pasti kejadiannya dan biasanya ya selalu diawali dengan kata-kata menurut saya kejadian tersebut begini. Sepertinya ya, saya rasa. Nah, ini jika sudah ada kata-kata seperti ini sudah dipastikan bahwa itu adalah merupakan opini atau pendapat ya. Kemudian opini itu pendapat atau argumen seseorang. Opini itu juga informasi yang belum dibuktikan kebenarannya. Selain menggunakan kata-kata menurut saya, sepertinya, ataupun saya rasa, biasanya opini juga menggunakan kata-kata bisa jadi, menurut, sangat, tidak mungkin, sebaiknya, atau seharusnya. Nah, ini ciri-ciri dari kalimat opini atau pendapat ya. Nah, ini contohnya yaitu lari sejauh 100 meter sudah melelahkan. Nah, ini adalah jelas-jelas sudah pendapat ya, karena setiap orang berbeda-beda, belum tentu dia orang A mengatakan 100 meter tidak terlalu lelah, sedangkan orang B sudah bilang kalau 100 meter itu melelahkan, yang C bilang sudah sangat melelahkan. Jadi berbeda-beda pendapat, jadi ini belum tentu bisa dipastikan kebenarannya. Jadi dia adalah opini. Ini makanan itu akan terasa lebih nikmat jika ditambah sedikit gula. Bogor adalah kota paling indah di Indonesia. Nah, ini jelas sudah merupakan contoh opini ya, bukan merupakan fakta. Ini contoh-contoh kalimat opini. Nah, ada salah satu contoh artikel, walaupun ya ini penggalan artikel ya.
karena artikel yang sebenarnya pasti tentu sangat panjang dan gak mungkin saya tampilkan di sini. Jadi saya bacakan dulu. Di era teknologi yang semakin canggih, dunia pendidikan harus selalu menyesuaikan diri agar tidak tertinggal. Apalagi teknologi kian semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Dengan begitu, teknologi dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran agar proses pembelajaran siswa lebih variatif. Salah satunya adalah pemanfaatan blog untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Blog merupakan salah satu aplikasi web yang dapat diakses melalui internet. Blog dapat dikatakan memiliki kesamaan dengan jurnal yang dapat berisi tulisan-tulisan penggunanya. Pembuatannya pun cukup mudah, hanya memerlukan koneksi internet dan pengetahuan dasar yang sangat sederhana. Namun demikian, blog memiliki fungsi yang penting dan manfaat yang banyak, salah satunya sebagai media pembelajaran, khususnya dalam materi kemampuan menulis. Itu salah satu artikel yang cukup ringkas. Nah, berdasarkan artikel tersebut, rumusan-rumusan masalah yang dapat dikemukakan, yang pertama itu isu utamanya adalah mengenai pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran di sekolah ya. Itu isunya yang utama. Kemudian solusinya seperti apa? Yaitu blog dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia. Dan apa dampaknya? Dampaknya dari penggunaan teknologi sebagai pembelajaran di sekolah adalah dapat memudahkan siswa mempelajari bahasa Indonesia karena teknologi internet sudah dekat dengan kehidupan siswa ya. Nah, jadi dengan rumusan sederhana yang ada ini, yaitu yang pertama isu utama, kemudian ada solusi dan dampaknya, ya. Kita bisa melihat pokok-pokok penting ataupun isu-isu utama yang ada di dalam penggalan artikel tersebut. Nah, setelah kita rumuskan dengan menggunakan tiga poin utama ini ya, maka kita sebagai pembaca bisa memberikan sikap kita, entah itu sikap yang mendukung ataupun sikap yang menolak. Nah, jika misalnya kita sebagai pembaca memberikan persetujuan atau dukungan terhadap isi artikel, maka kita bisa sampaikan bahwa kita setuju ya dengan pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran di sekolah ya. Kita gunakan dengan kalimat yang santun. Jika memang kita kurang setuju ya, atau kita tidak bisa memberikan dukungan ataupun memberikan persetujuan terhadap pemanfaatan teknologi, ya kita bisa kemukakan penolakan kita. Tentunya harus berdasarkan alasan-alasan yang jelas ya, bukti-bukti yang didukung dan argumentasi kuat. Jadi tidak boleh asal atau sembarangan dalam memberikan dukungan maupun memberikan penolakan. Nah, jadi sampai di sini dulu ya tentang subbab A, subbab B, yaitu mengenai mendengarkan dan menyimpulkan isi informasi dan juga memberikan dukungan isi artikel. Untuk hari ini kita tidak ada tugas ya, mungkin minggu kedua akan saya berikan tugas. Dan untuk masalah nilai bahasa, untuk teman-teman ya yang belum mengisi formulir data diri, tolong segera diisi. Saya sambil menunggu nilai dari tutor yang lain ya, saya mau mengisi dulu data diri rapot kalian. Jadi mohon segera diisi dulu supaya bisa jika tutornya sudah lengkap nilainya semua, saya bisa langsung isi nilai rapot kalian.
Untuk masalah nilai bahasa Indonesia, menurut saya udah bagus semua. Tapi mungkin semester depan saya janji nanti akan saya tingkatkan nilainya. Oh iya, untuk Mas Haryono belum ya. Jadi nanti saya akan berikan linknya lagi di FB, di chat FB ya. Tolong dibuka chat FB grup bahasa Indonesianya. Nanti di situ akan saya kasih linknya. Untuk nilai bahasa Indonesianya juga nanti apa saya bagi di sini aja ya? Apa sekalian di chat FB aja kalau gitu, nanti saya bagi untuk nilai bahasa Indonesianya. Nah, karena nilainya sudah saya kumpulkan ke akademik, jadi buat teman-teman yang mau menaikkan nilai mungkin masih bisa, tapi menurut saya sudah bagus-bagus semua sih, menurut saya ya. Nggak tahu menurut teman-teman seperti apa. Pokoknya saya janji nanti semester 2 minimal 90 lah ya, minimal 90. Kalau sekarang masih ada yang 80 ya semester pertama, soalnya saya juga rada-rada bingung juga gimana mau ngasih nilainya. Jadi semester 2 mudah-mudahan teman-teman udah bisa ilmunya udah meningkat semua, bisa jawab UTS baik, bisa jawab jawab UAS, kemudian rajin ngerjain tugas. Jadi saya janji minimal 90. Oke. Sampai di sini dulu ya untuk hari ini. Hari ini ada 10 yang hadir. Ini hilang 1 ya, Mbak Sugiyatinya live, nggak apa-apa, jadi saya hitung 10 orang yang hadir. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung aja. Apalagi ya, data diri, nilai raport udah semua sepertinya. Oh ya, untuk syarat-syarat administrasi jangan lupa, ini udah September ya, saya tunggu sampai Oktober 2016. Nanti saya update lagi siapa aja yang belum ngumpulin foto, belum ngumpulin fotokopi legalisir ijazah dan lain sebagainya, nanti akan saya update lagi secepatnya. Oke, terima kasih untuk hari ini semuanya ya. Selamat malam dan tetap jaga diri juga ya, karena mungkin nanti akan ada typhoon susulan. Dan selamat istirahat ya semuanya, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.